Keris Kiai Luk Malam. Di lembah sunyi bernama Sendang Rawang, ada sebuah beringin tua yang akarnya menjulur seperti jari-jari raksasa yang mencengkeram tanah. Di bawah akar itulah, orang-orang dulu menemukan sebilah keris yang menyala biru kehitaman setiap malam tertentu, keris yang diberi nama Kiai Luk Malam. Konon, keris ini bukan ditempa oleh tangan manusia, melainkan ditinggalkan oleh sesuatu yang berjalan tanpa suara pada malam pertama bulan mati. Tak ada yang berani menyentuhnya. Sampai pada suatu malam, seorang pemuda bernama Rendra mencari keris itu untuk menyelamatkan adiknya yang sering kerasukan makhluk tak kasat mata. Setiap malam, tubuh adiknya bergetar, matanya memutih, dan ia menyebut satu nama yang sama. Luk Malam. Rendra tahu ini panggilan, atau mungkin peringatan, malam pencarian. Langit malam itu gelap sepenuhnya, seolah bulan enggan menyaksikan apa yang terjadi di bawah. Rendra membawa lentera dan sesajen kecil. Jalan menuju Sendang terasa lebih panjang dari biasanya, dan angin yang melewati telinganya seperti membawa bisikan-bisikan halus yang tak ingin ia dengar. Ketika sampai di bawah beringin, ia mendapati udara sangat dingin. Kabut menggantung rendah, dan di antara akar yang berpilin, ia melihatnya. Sebilah keris Luk 7, menyala lembut seperti napas terakhir lilin. Rendra mendekat, tapi sebelum ia menyentuhnya, tanah bergetar pelan. Dari balik kabut, muncul bayangan hitam setinggi manusia, namun tanpa wajah. Ia melangkah seperti meluncur, tanpa suara, tanpa pijakan. Bayangan itu berbicara dengan suara seperti besi tua diseret. Kau memanggilku melalui ketakutan adikmu. Rendra menggenggam lentera, meski cahaya kecil itu tampak tak berarti di hadapan sosok tersebut. Aku hanya ingin menyelamatkan adikku, katanya. Apa hubungannya dengan keris ini? Bayangan itu mendekat, tubuhnya berdenyut seperti asap hitam. Keris ini, tempatku tertidur. Adikmu menyentuh pintu tidurku. Ia melihat apa yang tak boleh dilihat. Rendra menelan ludah. Lalu bagaimana aku menutup pintu itu? Bayangan itu menunjuk keris dengan ujung jari yang tidak berbentuk. Peganglah, tapi kau harus melihat apa yang ia lihat. Bangunnya bayang. Rendra meraih keris itu. Seketika, dunia di sekelilingnya meredup. Akar-akar beringin tampak seperti ular gelap yang hidup. Dan suara-suara lirih memenuhi telinganya, suara tangis, suara langkah kaki, suara pintu tua yang tertutup perlahan. Lalu ia melihatnya, adiknya, yang malam-malam kesurupan itu, berdiri di tepi ranjang sambil menunjuk ke sudut kamar. Di sana, bayangan yang sama berdiri, menatap keluarganya selama berminggu-minggu. Makhluk itu tidak ingin masuk, ia hanya ingin kembali ke tempat tidurnya. Dan adiknya, tanpa sengaja, telah membangunkannya. Suara dalam kepala Rendra berbisik, "Bawa aku kembali, sebelum malam menjadi terlalu panjang." Pengurungan. Rendra mengangkat keris itu tinggi. Cahaya biru kehitamannya menyala lebih terang, membuat kabut di sekitar beringin berputar seperti pusaran air. Bayangan hitam itu mulai terpecah-pecah, serpihannya melayang ke arah bilah. Makhluk itu menghela napas panjang, napas yang terdengar seperti angin melewati lorong kubur. Akhirnya, aku kembali tidur. Satu persatu serpihan bayangan terserap ke dalam luk-luk keris, hingga akhirnya semuanya lenyap. Cahaya keris meredup perlahan, kembali menjadi napas kecil yang nyaris padam. Rendra jatuh berlutut, menggenggam keris yang kini dingin seperti batu. Setelah malam itu, ia kembali ke desa. Adiknya terbangun pagi berikutnya, tubuhnya segar, wajahnya cerah, tanpa satupun ingatan buruk. Namun sejak malam itu, Rendra tidak lagi memegang keris itu. Ia mengembalikannya ke bawah akar beringin, menutupnya dengan tanah dan sesajen. Warga desa berkata, bila kau berjalan ke Sendang Rawang pada malam bulan mati, kau mungkin melihat cahaya biru kecil berdenyut di bawah akar, seperti seseorang yang sedang tidur sangat dalam. Keris itu belum mati. Ia hanya menunggu malam berikutnya ketika namanya kembali dipanggil. Kiai Luk Malam.